Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam pelajaran PAI kelas 1 bab kisah Nabi Adam alaihissalam. Setelah beberapa minggu yang lalu Bu Guru mengirimkan tugas pemahaman tentang Nabi Adam alaihissalam. Hari ini kita akan memahami kembali ya. Nah, sebelum kita belajar tentang Nabi Adam, kenapa Nabi Adam diturunkan di muka bumi, sebabnya apa? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar, anak-anak diberikan kemudahan dan semangat dalam menuntut ilmu. Baik, mari kita lanjutkan pemahaman kita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam adalah nabi yang pertama, bukan rasul yang pertama. Kalau rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Bedanya nabi dan rasul itu apa? Kalau nabi itu orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tidak disampaikan kepada umatnya. Kalau rasul itu orang yang menerima wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah untuk dirinya sendiri dan harus disampaikan kepada pengikutnya atau umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat yang kering. Nabi Adam alaihissalam tinggal di dalam surga. Kemudian Allah memberinya teman yaitu bernama Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam ketika tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Adam alaihissalam sebagai makhluk yang paling sempurna yang diberi akal, tubuh dan jiwa yang sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama benda yang ada di surga. Nama-nama buah, nama-nama makhluk, nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan yang ada di dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membekali manusia dengan akal pikiran sebagai petunjuk, sebagai pedoman penuntun manusia dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang itu perintah, mana yang itu larangan. Keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Ada 3 keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam diciptakan tanpa ayah dan ibu. Yang kedua, Nabi Adam alaihissalam diberikan pengetahuan dan akal yang cerdas. Karena begitu diajarin oleh Allah nama-nama benda, Nabi Adam langsung mengingatnya satu persatu. Keistimewaan yang ketiga yaitu Nabi Adam adalah satu-satunya nabi yang pernah tinggal di surga. Belum pernah ada nabi yang tinggal di surga ya, kecuali cuman Nabi Idris dan Nabi Muhammad yang pernah sebentar ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai pengatur di bumi, sebagai pemimpin atau khalifah di bumi. Untuk menyempurnakan tugasnya, Nabi Adam alaihissalam itu diberikan banyak pengetahuan oleh Allah. Oleh karena itu Allah memerintahkan seluruh malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan kepada Allah, karena Allah sudah berhasil menciptakan makhluk yang paling sempurna, yang sekali diajari nama benda langsung hafal. Makanya itu semuanya diminta untuk sujud kepada Nabi Adam, malaikat maupun iblis. Nah, namun iblis enggan ya, iblis enggan bersujud, tidak patuh terhadap perintah Allah. Iblis merasa lebih mulia dan lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam karena diciptakan dari api dan diciptakan lebih dulu daripada Nabi Adam alaihissalam. Sejak saat itu Allah mengutuk dan mengusir iblis keluar dari surga. Inilah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk ciptaannya Allah. Kemudian karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis akan dihukum oleh Allah, akan segera diazab. Namun iblis mengajukan permohonan agar tidak segera dihukum.
dan meminta waktu hingga hari kiamat. Nah, kemudian Allah mengabulkan. Allah memberikan memberikan penangguhan hukuman, tidak langsung diberi hukuman. Namun karena sudah keluar dari surga, Nabi Iblis itu iri ya kepada Nabi Adam alaihissalam karena masih tinggal di dalam surga. Iblis bersumpah kepada Allah akan menggoda Nabi Adam dan keturunannya sampai hari kiamat tiba. Akan mencari teman dari golongan manusia yang akan menemaninya nanti di sana, ya. Makanya kita harus selalu menuruti atau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap hari setelah dikeluarkan dari surga, iblis terus-menerus berkeliling di dekat surga, berharap agar bisa masuk dan menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dengan bantuan ular, iblis dapat masuk ke dalam surga. Pada waktu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam itu nama-nama buah, nama-nama hewan, Allah memberitahu kepada Nabi Adam dan Hawa untuk tidak mendekati sebuah pohon yang disebut pohon huldi atau buah huldi. Kalau sampai memakannya atau mencicipinya, maka Allah akan memberikan hukuman ya, karena itu larangan. Nah, awalnya itu Nabi Adam dan Hawa itu tetap teguh pada keimanan dan tidak mau terkena pucuk rayuan iblis. Akan tetapi iblisnya itu selalu menggoda, tidak pernah menyerah, menggoda Nabi Adam agar seperti iblisnya itu melanggar perintah Allah. Karena itu selalu menggoda agar Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah larangan itu. Dan akhirnya benar, Nabi Adam dan Siti Hawa berhasil terhasut oleh setan atau iblis itu sehingga memakan buah larangan itu. Seketika itu juga aurat mereka terbuka. Allah Subhanahu wa taala menegur karena pelanggaran yang telah Nabi Adam dan Siti Hawa lakukan. Dari peristiwa pelanggaran itu, Nabi Adam dan Siti Hawa menjadi mengerti mana kebaikan dan mana keburukan. Mereka sangat menyesal dan bertaubat kepada Allah. Mereka terus berdoa kepada Allah. Doa mereka Allah abadikan di dalam surat Al-A'raf yang berbunyi Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yang artinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman membalas doa Nabi Adam, yaitu Allah berfirman, dan demi kemuliaanku aku akan menurunkanmu ke bumi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa ke bumi. Nah, begitu juga dengan iblis langsung mengikuti Nabi Adam dan Siti Hawa. Turunnya Nabi Adam dan Siti Hawa ini adalah ketetapan Allah yang hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Jadi kita sebagai manusia mengikuti apa yang menjadi rencana atau takdir dari Allah. Harus ikhlas ya. Nabi Adam alaihissalam dan istrinya diturunkan dengan tempat yang terpisah. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di India dan Siti Hawa diturunkan di Mekah. Keduanya berpisah selama 40 tahun dan bertemu di Padang Arafah di Jabal Rahmah di Mekah. Kemudian mereka hidup bahagia ya di dunia sampai melahirkan keturunan yang banyak. Nah, kita akan belajar keteladanan dari sikap Nabi Adam itu apa. Setelah kita tadi sekelumit sebentar secara ringkas dibacakan tentang kisahnya Nabi Adam, maka sikap keteladanan Nabi Adam itu apa? Nah, ada 4 ya. Yang pertama yaitu bijaksana. Karena begitu berbuat salah, hilaf, akhirnya bisa Nabi Adam dan istrinya itu langsung
tahu, oh ini salah, ini adalah keburukan, ini namanya kebaikan, ini larangan, ini perintah. Kalau melanggar perintah ya akan mendapatkan hukuman gitu. Jadi menjadi bijaksana Nabi Adam. Yang kedua, segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan kesalahan. Bertaubat itu apa? Bertaubat itu adalah tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, menyesal tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Yang ketiga, Nabi Adam itu tidak mengulangi kesalahan. Jadi nanti setelah hidup di dunia itu, di bumi itu, Nabi Adam tidak mengulangi lagi melanggar perintah Allah. Yang keempat yaitu menjauhi larangan Allah. Nah, itu ya sikap teladan dari Nabi Adam alaihissalam yang harus kita ambil hikmah dan pelajarannya. Contoh sikap meneladani Nabi Adam alaihissalam. Jadi apa saja bentuk sikap yang bisa kita lakukan setelah kita mengetahui perjalanan Nabi Adam dari surga ke bumi itu? Contoh sikap meneladaninya seperti apa? Contohnya seperti apa? Nah, yang pertama yaitu meminta maaf jika bersalah, baik kepada teman, kepada orang tua, kepada siapapun. Jika bersalah, hendaknya meminta maaf. Yang kedua, berani mengakui kesalahan. Ketika anak-anak menjatuhkan pensil, punya temannya segera mengakui, tidak pura-pura tidak tahu ya. Nah, langsung mengakui dan meminta maaf. Kalau menghilangkan ya mengganti. Memberikan maaf kepada teman yang bersalah. Jadi ketika kita melakukan kesalahan kita kepada orang lain, kita akan meminta maaf. Bagaimana perasaan kita jika kita tidak mendapatkan maaf dari teman kita? Makanya kita harus memberikan maaf sebagaimana Allah memberikan maaf kepada Nabi Adam dan istrinya. Nah, ini ada pertanyaan, silahkan dikerjakan di buku tulis, kemudian dikirimkan di GCR ya. Demikian pembelajaran hari ini tentang Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya nanti kita akan meringkas kembali kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi yang memiliki keistimewaan bisa membuat kapal yang besar yang bisa memuat berpasang-pasangan makhluk ketika banjir bandang tiba ya. Baik, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Anak-anak membacanya dari rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak diberikan semangat dalam mengerjakan evaluasi pembelajaran karena setiap nilai yang dikumpulkan akan langsung masuk menjadi nilai rapot. Baik, mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.